Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syahid, kelas PHKC NIM 12120113011, jurusan Hukum Keluarga, mata pelajaran Hukum Adat. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Hukum Adat yang diberikan dari dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH pada tanggal 24 Juni 2022. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa dan Batak. Baiklah, untuk proses kekerabatan dari Minang, yaitu sistem kekerabatan dari Minang yaitu yang dinamakan sistem matrilineal atau garis keturunannya mengambil dari garis ibu. Untuk dari Melayu, nama sistemnya yaitu parental. Parental yaitu garis keturunannya baik dari ibu maupun dari ayah sama-sama. Baik dari ibu maupun ayah yaitu sama. Gitu. Adapun garis keturunan dari Jawa yaitu dinamakan seperti dari Melayu tadi, yaitu parental juga. Baik dari ibu maupun ayah itu garis keturunannya sama. Dan yang terakhir yaitu kekerabatan dari Batak berlawanan dari adatnya dari sistem Minang, yaitu dia mengambil garis keturunannya dari patrilineal. Patrilineal ini yaitu garis keturunannya mengambil dari ayah, atau garis keturunannya yaitu berasal dari ayah. Untuk selanjutnya kewarisan dari perkawinan dari Minang, yaitu yang pertama dinamakan perkawinan ideal, yaitu pernikahan keluarga dekat dari seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk yang kedua yaitu dinamakan perkawinan pantang, yaitu perkawinan yang dilakukan seperti anak atau seibu dari anak seibu atau seayah. Itu tidak boleh kalau dari adat Minang. Untuk selanjutnya dari Melayu. Adapun sistem Melayu yaitu yang pertama Minang mengantar tanda, mengantar belanja dan menjemput, lalu menggantung, berendam dan berinai, dan terakhir hatam Al-Quran. Untuk masyarakat Jawa yaitu yang pertama sistemnya serah-serahan, itu dilanjutkan dengan siraman, lalu paes atau ngerik, baru dilanjutkan dengan dinamakan dodol dawet. Lanjut dengan mido dareni, lalu upacara panggih dan upacara balangan suruh. Dan yang terakhir yaitu perkawinan dari Batak. Perkawinan dari Batak ini dia kalau kawin harus beda marga. Kalau semarga, maka dia akan menganggap orang itu saudara dia sendiri, atau mereka menganggap kalau kawin dengan semarga itu
yaitu sama dengan kawin dengan saudara sendiri. Itu lanjut dengan kewarisan dari Minang, yaitu seperti kekerabatan juga. Harta kewarisan ini dari Minang mengambil dari keturunan ibu, maka warisan dari keluarga itu ahli waris dari ibu itu dinamakan kemenakan. Lalu kewarisan dalam Melayu yaitu mereka mengikuti kewarisan yang dilakukan dengan cara sama dengan cara hukum Islam. Adapun ahli waris dari masyarakat Jawa atau adat Jawa yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan semua akan mendapatkan warisan. Kalau dari laki-laki akan mendapat 2 bagian, sedangkan perempuan mendapat 1 bagian. Dan dari adat Batak yaitu seperti pernikahan mereka juga, yaitu melalui dari patrilineal atau garis keturunan ayah. Untuk penyelesaian masalah dari masyarakat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak, mereka sama semuanya, yaitu bermusyawarah atau mengadili tersangka ini dengan cara bermusyawarah atau melalui kepala adat atau organisasi adatnya. Sekian jawaban nomor 1 dari saya. Adapun soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak beserta filosofi dari tahapan-tahapan tersebut. Yaitu yang pertama dari adat Minang yaitu yang pertama yaitu marase. Marase di sini yaitu pelamaran dari seorang laki-laki ke rumah perempuan. Yang kedua yaitu meminang. Meminang ini biasa disebut dengan pihak laki-laki melamar pihak perempuan. Yang ketiga yaitu mantasiri. Mantasiri ini yaitu kedua mempelai meminta restu dari orang tuanya. Dan dilanjut dengan babako babaki dan malam bainai, yaitu malam yang sebelumnya besok akan dilakukan pernikahan. Itu malam bainai ini di mana mereka akan dipasangkan dari tumbuhan halus ke tangannya. Lanjutkan dengan menjapui marapulai dan penyambutan rumah di anak daro, dan terakhir akad nikah. Dan dari perkawinan Jawa dari Melayu yaitu yang pertama meminang itu bukti keseriusan pihak laki-laki dari pihak perempuan. Dan yang kedua mengantar tanda ini bukti keseriusan dari pihak laki-laki atau perempuan. Adapun mengantar siri ini berisikan dari tepak siri, keris, bunga rampai, dan cincin belah rotan yang dibuat dari emas, dan yang terakhir hingga perlengkapan pribadi wanita. Dan yang ketiga mengantar belanja, yaitu berbelanja untuk keperluan alat pernikahan. Dan selanjutnya menjemput, di mana calon mempelai laki-laki akan menjemput calon mempelai perempuannya. Lalu cara menggantung ini di mana persiapan
untuk pernikahan besok pagi, seperti menghias rumah, membersihkan alat-alat rumah. Lalu berendam ini yaitu seperti menggunting-gunting rambut, mencukur bulu-bulu yang ada di wajah di pihak perempuan, dan yang terakhir berinai, lalu hatam Al-Quran. Selanjutnya dari Jawa yaitu pertama serah-serahan. Itu tujuannya untuk melamar pihak perempuan ini. Lalu dilanjutkan dengan siraman. Lalu paes atau ngerik. Paes ini yaitu paes yang dilakukan di kamar mempelai perempuan. Untuk melakukannya tidak mempelai perempuan saja, yaitu diikuti dengan ibu-ibunya. Sedangkan ngerik ini yaitu mengerik atau menghilangkan rambut-rambut halus di wajah. Itu lalu dodol dawet, bidodari ini upacara panggih, upacara balangan suruh. Dan yang terakhir yaitu batak. Adapun batak yang pertama menyapai boru, mengairut boru pada masa hatta marulak sere. Itu lanjut mangalehen mangan pamunan, horja harwan boru, marpokat harwan boru, magalo alo boru, dan menjagit boru panai gondang. Baik, itulah jawaban nomor 2 dari saya. Baik, adapun soal yang ketiga yaitu carilah artikel jurnal yang menjelaskan tentang keberfungsian lembaga adat di masyarakat adat Minang dan Batak atau Melayu dan Batak. Baik, di sini saya akan memilih di adat Melayu dan Batak. Adapun penjelasan dari Melayu, peran lembaga adat yang ada di Melayu yaitu yang pertama akan saya jelaskan melalui jurnal dari Mariyati Bakhtiar. Adapun peran lembaga adat di sini, lembaga adat yang ada di Melayu yaitu perannya sebagai pembinaan atau pengembangan dan pelindung nilai-nilai adat yang berada di Melayu tersebut. Dan juga di samping itu juga lembaga adat ini berperan sebagai mengkoordinir lembaga-lembaga adat Melayu yang berada di kabupaten atau kota dan di kecamatan lainnya. Oke, untuk selanjutnya itu adapun peran lembaga adat yang ada lembaga adat Batak, itu saya memakai jurnal dari jurnal Mukodimah atau jurnal Zulham Siregar. Volumenya 6. Adapun penjelasan di sini yaitu peran lembaga adat atau dikisahkan di sini berada di suatu daerah yang bernama Simalungun. Adapun nama lembaga adatnya yaitu PMS Partuha Maujana Simalungun. Lembaga adat ini berperan sebagai menjaga dan melestarikan kebudayaan Simalungun dari berbagai pengaruh kebudayaan asing. Awal dikisahkan dari desa Simalungun ini bertemu dengan masyarakat Belanda atau di Indonesia. Lalu masyarakat Simalungun ini ingin membuat perkebunan, namun atas pembuatan tersebut Belanda ini tidak setuju. Maka Belanda ini berusaha untuk merebut kuasa perkebunan milik daerah Simalungun ini. Namun di sini perannya mereka membentuk seperti lembaga adat itu bernama PMS tadi, yaitu Partuha Maujana Simalungun, untuk menahan
atau mempertahankan nilai-nilai budaya mereka supaya tidak mengikut budaya-budaya Belanda itu. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin jawaban dari saya masih belum tepat atau sangat sulit dipahami. Saya mohon maaf. Saya undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.